sudah mendapatkan alamat kontrakan mantan ayah dan ibu mertuaku. Rencananya hari ini aku ingin menemui mereka. Aku sengaja memakai mobil Mas Yoga. Membawa surat-surat kepemilikan mobil serta sertifikat rumah. Walaupun semua itu sudah atas nama Rindu, tapi tak masalah. Aku yakin perempuan itu tidak akan berani lagi menampakkan wajahnya di hadapanku. Aku mengetuk pintu rumah kontrakan mantan ayah dan ibu mertuaku. Tak lama keluar ibu, dia memandangiku dengan tampang keheranan. "Riana, kamu di sini. Ada perlu apa?" Tanyanya langsung. "Ayah ada, Bu," tanyaku dengan sopan. "Ayah, ada Riana. Dia pengen ketemu," teriak ibu memanggil ayah. Terlihat ayah muncul dari balik pintu. Dia juga menatapku heran. "Riana, ayo masuk dulu." "Ibu kenapa sih? Ada tamu nggak disuruh masuk?" ucap ayah pada ibu. "Cuma heran saja, untuk apa lagi dia datang menemui kita? Bukankah keinginannya untuk bercerai dari Yoga sudah terkabul?" ucap ibu dengan sinis. "Tidak baik ngomong seperti itu. Ayo Riana, duduk," ajak ayah padaku. Aku memasuki kontrakan mereka. Kontrakan kecil yang hanya terdiri dari satu kamar, satu ruang tamu dan kamar mandi. Aku duduk di atas tikar bersama mereka. Tidak ada kursi tamu di kontrakan itu. "Ada perlu apa nyariin ayah?" tanya ayah padaku. Aku membuka tas yang aku sandang. Mengeluarkan sertifikat rumah dan juga BPKB mobil Mas Yoga. "Riana kesini cuma ingin memberikan ini pada ayah dan ibu." Ku sodorkan surat-surat itu pada mereka. Dengan cepat ibu mengambil semua yang aku berikan. Dia membuka sertifikat itu, lalu menatapku lama. Ayah menarik sertifikat itu dari tangan ibu, dia pun mulai membaca isinya. "Ini sertifikat rumah yang mana?" tanya ayah dengan penuh keheranan. "Itu sertifikat rumah yang dulunya ditempati oleh Rindu, rumah yang ibu tempati sebelum diusir oleh Rindu," jawabku pada ayah. "Lalu bagaimana ini semua bisa sampai di tanganmu?" tanya ayah masih penasaran. "Aku memperolehnya dari Rindu, dia tidak berhak atas rumah itu. Mas Yoga yang membeli rumah dan juga mobil itu. Semuanya milik Mas Yoga. Aku datang ke sini untuk menyerahkan itu pada ayah dan ibu." "Benarkah? Apa semua ini kembali menjadi milik Yoga? Apa perempuan itu tidak keberatan?" tanya ibu. "Ibu tidak usah khawatir. Dia tidak akan berani lagi mendatangi rumah itu. Ibu dan ayah bisa menghuni rumah itu," jawabku. "Alhamdulillah, akhirnya kita bisa keluar dari kontrakan sempit ini," balas ibu dengan senyum ceria. "Serta mobil itu, ayah bisa menggunakannya. Itu adalah mobil Mas Yoga sehari-hari," ucapku menambahkan kegembiraan ibu. "Terima kasih banyak, Riana. Ibu benar-benar tidak menyangka kamu bisa sebaik ini pada kami. Padahal Yoga sudah membohongi kamu. Aku hanya mengambil apa yang bukan menjadi haknya Rindu, Bu. Dia perempuan yang tidak baik. Dia mendekati Mas Yoga hanya untuk mengincar hartanya saja." "Kamu benar, Riana. Rindu sangat keterlaluan. Bahkan bayi yang dia kandung bukanlah anak dari Yoga, tapi anak dari selingkuhannya. Rindu dan Yoga juga sudah bercerai. Ibu merasa bahagia sekali tidak ada apapun yang bisa dia ambil dari Yoga. Makanya aku memberikan ini pada ayah dan ibu. Semua ini adalah miliknya Mas Yoga. Aku harap ayah dan ibu bisa menerimanya." "Terima kasih banyak, Nak. Sungguh kamu mempunyai hati yang begitu lapang. Andai saja Yoga tidak punya kesalahan itu padamu, tentu kalian akan bisa hidup bahagia," ujar ayah. "Semua sudah terjadi, ayah. Aku hanya membenci dan marah pada Mas Yoga atas apa yang dia perbuat padaku dan juga pada kedua orang tuaku. Pada ayah dan ibu aku tidak menaruh kemarahan apapun," ujarku dengan tulus. "Maafkan ibu yang selama ini tidak pernah berlaku baik padamu, Nak," ucap ibu dengan penuh penyesalan. "Tidak, Bu. Aku sudah melupakan semuanya. Aku harap ayah dan ibu juga memaafkan kesalahanku," pintaku dengan tulus. "Tidak, Nak. Kamu tidak punya kesalahan apapun pada kami. Kami yang bersalah karena lalai mendidik Yoga," balas ayah dengan tampang sedih. Setelah menyerahkan semua itu pada ayah dan ibu,
aku meninggalkan rumah kontrakan mereka. Aku kembali ke rumah dengan menggunakan taksi. Sampai di rumah, ternyata ada mobilnya Mas Chandra. Kenapa dia datang tanpa memberi kabar sedikitpun? Aku memasuki rumah. Di ruang tamu Mas Chandra tengah duduk menungguku. "Kamu sudah pulang?" tanya Mas Chandra langsung. "Mas datang gak ngasih kabar?" tanyaku sambil duduk di sofa. "Sudah dari tadi Mas hubungi nomormu, tapi nggak masuk saat Mas telpon." "Ah, masa? Kok nggak kedengaran?" Aku meraih handphone dari dalam tas. Setelah memeriksa ternyata handphoneku mati. Pantasan nggak masuk saat Mas Chandra nelpon. "Maaf, Mas. Handphoneku mati." "Pantasan, kamu dari mana sih?" tanya Mas Chandra. "Aku dari kontrakan mantan ayah dan ibu mertuaku." "Untuk apa kamu ke sana? Apa mereka memarahimu?" tanyanya dengan heran. "Enggak, aku cuma mengantarkan mobil dan sertifikat rumah Mas Yoga pada mereka. Kasihan lihat mereka ngontrak rumah kecil seperti itu." "Kamu baik sekali, bahkan setelah tahu kejahatan Yoga kamu masih juga peduli pada kedua orang tuanya." "Yang bersalah itu Mas Yoga, Mas. Bukan orang tuanya," ucapku singkat. "Mas kesini sebenarnya mau ngajakin kamu jalan, loh. Tapi kalau kamu capek, Mas pulang saja. Kapan-kapan saja kita perginya," ucap Mas Chandra. "Mau jalan kemana?" "Aku nggak kuat jalan jauh, Mas. Kemarin saja kakiku bengkak karena naik turun tangga saat di kantor pengadilan." Balasku. "Ya ampun, sekarang bagaimana? Apa masih bengkak? Apa sakit?" ucap Mas Chandra sambil memandangi kakiku. "Sudah dipijitin bikinah kemarin, nggak bengkak lagi kok. Kamu harus banyak-banyak istirahat." "Ya sudah, Mas pulang saja. Kamu pasti capek dari luar," ujarnya berdiri. "Maaf ya, Mas. Lain kali saja kita keluar," ucapku sedikit sungkan. "Tidak apa-apa. Mas tahu kamu pasti mudah capek dengan kandungan sebesar itu. Jangan lupa makan ya. Mas pulang dulu," pamitnya. Aku mengantar Mas Chandra keluar rumah. Dia segera menaiki mobilnya lalu pergi dari rumahku. Sebenarnya aku tidak terlalu capek hari ini, hanya saja aku tidak ingin memberikan harapan palsu pada Mas Chandra. Rasa sakit akibat perbuatan Mas Yoga masih membekas kuat di ingatanku. Aku belum siap membuka hati ataupun dekat dengan orang lain untuk saat ini. Yang ada dalam pikiranku hanyalah agar urusanku dengan Mas Yoga cepat selesai. Aku tahu Mas Chandra berniat untuk mendekatiku, aku juga tahu bahwa dia pria yang baik. Hanya saja untuk saat ini aku masih trauma akan semua kejadian buruk yang telah aku alami. Aku tidak mau tertipu lagi oleh laki-laki. Dulu Mas Yoga juga berlaku sangat baik padaku. Apapun akan dia lakukan untuk memenuhi keinginanku, tapi nyatanya apa? Dia malah menyimpan dusta yang begitu mengerikan. Untuk saat ini, aku ingin fokus untuk menyambut kelahiran anakku. Saking sibuknya mengurus semua masalah ini, aku bahkan belum membeli perlengkapan apapun untuk menyambut kelahiran anakku. Dari hasil USG yang aku lakukan beberapa hari yang lalu, dokter mengatakan bahwa jenis kelamin dari anakku adalah seorang perempuan. Aku sudah tidak sabar menunggu kelahirannya. Aku ingin mempersiapkan semua perlengkapan untuk menyambut kelahirannya. Bahkan sebuah nama belum aku persiapkan. Aku hanya menyiapkan sebuah nama kecil untuknya, yaitu Dira. Entah kenapa aku suka sekali dengan nama kecil itu. Sedangkan nama panjangnya belum aku persiapkan. Aku ingat, Mas Yoga kemarin memberikan 2 buah nama untukku. Satu nama laki-laki dan satunya lagi untuk nama perempuan. Aku segera merogoh ke dalam tas. Kemarin aku menyimpannya di sana. Saat membuka kertas kusam yang berisi nama pemberian Mas Yoga, seketika air mataku tumpah. Nama perempuan yang Mas Yoga persiapkan Nadira Putri Yoga. Sebuah nama yang begitu tak asing bagiku. Nadira pemberian Mas Yoga, sedangkan Dira pemberian dariku. Kenapa bisa kebetulan seperti ini? Nama pendek yang aku persiapkan untuk calon anakku dilengkapi sempurna oleh nama panjang pemberian Mas Yoga.